Untuk mencari obat herbal ini sebenarnya harus menempuh beberapa perjalanan karena obat-obat ini biasanya sudah semakin langka dari waktu ke waktu. Ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksi Ilham Herdias. Samping saya sudah ada praktisi herbal yang terkenal di desa ini, yaitu Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis. Nek, boleh kenalkan diri? Nama saya, umur saya 80 tahun. Nah, di sini ini ngapa pakai bahasa dosa nih? Tetap namanya aku nih nak nanya dua obat aja nih. Dua obat herbal. Ya kira-kira obat-obat dusun ini. Tapi ya belum umum digunakan aja mau. Dua aja, tiga ada nih apa? Obat yang udah kecil kering kebil nak nyelala. Daun kenidai. Daun kenidai. Diambil sampai di rumah, akap-akap itu ditutup dalam besuk sematok. Udah itu dia buat air. Si buat kamu dah kecilnya kering kebil nak tadi. Cara memakai 3 cup. 3 cup. Cara memakai 3 cup. Dia setiap tadi dia obat apa tadi? Ini tampal burung dah. Setiap tadi daun ambil ke daun tak boleh tadi. Dia baling rumah ke pebak jahi jadi. Daun Seluluak. selulu. Daun seluluak. Diambil, dikencang, nak berapa di pulut 2 bulan. Itu obat. Dikencang dia lalu buat kelor, tapalkan, ya disudati cukupkan cepat nasi. Itu obat budak kecil galak temuta. Budak kecil dia galak temuta tu itu obat. Oh. Demikianlah wawancara saya dengan praktisi herbal di dusun kami ini, yaitu Dusun Sukarami, Kecamatan Air Nipis. Saya Reksi Ilham Herdias Fitrasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan daun selulu ya? Ini adalah daun selulu yang fungsinya untuk mengatasi atau mengobati mual-mual baik pada anak-anak maupun pada dewasa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nenek Husna tadi. Ya ambillah daun itu. Dikenai aja. Tanaman ini ya, nih. Banyak dia apa? Ini tak banyak nih yang 7 ah. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cepat gede ya. Kita telah mengambil daun selulu tadi yang nantinya akan kita olah menjadi obat herbal tradisional. Obat selanjutnya adalah untuk obat mual, baik anak kecil atau dewasa. Terdiri dari 7 lembar daun selulu dan 7 beras ketan, 7 butir beras ketan utuh. Saya jelaskan dulu bahwa dalam pengobatan herbal itu ada beberapa ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat dari obat itu sendiri. Seperti beras ketan yang 7 ini adalah ketentuan dari itu sendiri, dari obat herbal itu sendiri. Selanjutnya kita masukkan beras ketan ini, lalu kita cincang Sampai halus. Kita cincang daun ini sampai halus. Lakukan terus-menerus sampai dia benar-benar halus.
halus seperti ini, cara pengobatannya adalah diletakkan di hulu hati. Hulu hati itu di sekitar sini. Letakkan dan nah, diletakkan di sekitar sini. Dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Dan mual-mual tadi insya Allah akan hilang, karena obat ini termasuk salah satu obat herbal yang sering sekali dipakai oleh banyak orang, terutama di desa ini. Selanjutnya adalah obat kedua. Obat kedua ini adalah daun kenidai. Di sini menyebutnya sebagai kenidai karena dalam beberapa bagian kenidai ini belum memiliki nama yang dikenal di Indonesia. Penyebutannya berbeda-beda. Daun kenidai ini seperti yang dijelaskan Ani tadi atau Nek Husna, berfungsi untuk mengatasi demam yang tak menentu. Kenidai ini berfungsi sebagai obat demam yang tak menentu. Demam yang tiba-tiba turun, tiba-tiba panas, tiba-tiba biasa saja. Itu adalah demam, kami menyebutnya sebagai demam mulu. Untuk proses pengobatan herbal menggunakan kenidai ini cukup rumit. Ada beberapa langkah yang harus digunakan. Yang pertama itu menggunakan lesung. Lesung itu sudah agak jarang sekarang ditemukan, sulit untuk ditemukan di beberapa daerah. Yang kedua, ini harus dicampurkan ke air mandi. Dari tumbukan lesung tadi diambil daun kenidai yang telah ditumbuk tadi dan dicampur ke dalam air mandi lalu dimandikan. Jadi untuk yang ini digantikan dengan pohon kerinjing tadi yang merupakan obat diare. Di depan saya ini ada pohon untuk obat ketiga, yaitu di sini dinamakan pohon kerinjing. Nanti akan kita coba cari untuk nama ilmiah atau nama Indonesianya pohon apa. Semoga aja ada. Oh ya, pohon kerinjing ini apa ya mak dipakai dah? Kulit batang pohon kerinjing ini digunakan untuk obat mencret atau yang lebih dikenal dengan diare. Ini adalah proses pengambilan obatnya, dapat disaksikan, di mana kulit batang dari pohon ini memiliki fungsi sebagai obat herbal untuk mencret atau diare. Dianjurkan menggunakan pisau, dan bila Anda di bawah umur, saudara di bawah umur, menggunakan bantuan orang tua. Nantinya kulit batang kerinjing ini direbus dan setelah masak nanti airnya diminum. Niscaya diare cepat sembuh dengan obat herbal yang satu ini. Selanjutnya kita akan meracik ke kulit kerinjing ini dari pohon kerinjing ini untuk menjadi obat diare yang mujarab. Kulit kerinjing ini kita cuci dengan air mengalir. Lalu kita masak, kita rebus hingga dia mendidih. Tunggu. Kita rebus hingga dia mendidih. Kulit dari batang kerinjing tadi telah direbus hingga airnya mendidih. Sekarang kita angkat dan kita tuangkan
ke gelas untuk mengetahui bagaimana rasanya. Sekarang kita coba bagaimana sensasi dari rasa obat diare ini. Apakah dia terasa manis, pahit, asam, asin, atau rasa lain. Jujur ini pertama kalinya saya mencoba obat herbal ini. Sekali lagi. Rasanya ini sepat, atau kami nyebutnya itu kelat. Bahasa kami ini kelat, sepat. Dan sensasi seperti ada getah-getah yang melekat, seakan berserat, bagaimana begitu. Tapi jujur untuk kesehatan ini sudah dipercaya cukup lama dalam pengobatan herbal di desa ini. Dan lihat sendiri tadi banyak sekali goresan-goresan dari batang kerinjing itu yang diambil kulitnya untuk pengobatan diare atau sakit perut ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.